wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini kembali lagi kita di talk show IKIP PGRI Bojonegoro. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua tamu yang istimewa. Ada Ibu Dian Ratna Puspananda, Ibu Kaprodi Pendidikan Teknologi Informasi FPMIPA IKIP PGRI Bojonegoro. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Anis. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang kedua ada Ibu Siska Puspitaningsih yang juga dosen di program studi Pendidikan Teknologi Informasi IKIP PGRI Bojonegoro. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Anis. Sehat ya? Alhamdulillah. Tambah cantik loh Bu Siska. Oke. Bu Dian, gimana ini rasanya puasanya? Sudah masuk ke hari ke-6 ya? Iya, alhamdulillah puasanya lancar meskipun Bojonegoro panas banget ini ya. Kalau siang bisa merasakan cuacanya. Jadi puasa kali ini hujannya jarang-jarang. Jadi alhamdulillah berasa banget puasanya gitu ya. Berasa banget nahan hausnya Bu Anis. Semoga pahalanya juga semakin banyak. Amin. Gitu ya. Semoga diterima puasa kita semua gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Bu Siska ini bukan asli Bojonegoro ya Bu? Iya, bukan Bu. Baru berapa bulan di Bojonegoro? Baru kurang lebih 2 bulan di Bojonegoro. 2 bulan ya. Okay. Gimana? Melewatkan puasa di negeri orang. Di negeri orang. Di negeri, Bu di kota Siska orang. ini Iya. asli mana Bu? Asli Rembang Bu. Asli Rembang, kota santri. Gitu ya. Gimana Bu Siska puasanya? Alhamdulillah lancar dan semoga diberi kelancaran sampai selesai. Amin. Cocok ya sama menunya di Bojonegoro? Alhamdulillah cocok. Jawa Timur, Jawa Tengah ya kan? Kita beda. Lumayan. Cocok tapi ya. Iya. Oke. Bu Dian ini kan sebagai Kaprodi Pendidikan Teknologi Informasi yang terhitung juga baru juga, maksudnya yang sering kita dengar itu kan bukan di teknologi informasinya gitu ya. Bu Dian sendiri gimana sih pendidikan teknologi informasi itu sebenarnya apa sih? Oke, baik, terima kasih Bu Anis. Jadi mungkin kita semua sering dengar ya kalau utamanya di perguruan tinggi di Indonesia itu ada beberapa prodi atau jurusan, mungkin ada yang menyebutnya teknik informatika, kemudian ada sistem informasi, kemudian ada teknologi informasi, atau ada pendidikan teknologi informasi itu sendiri. Nah sebenarnya itu hanya istilah ya, isinya itu sebenarnya hampir sama, yaitu tentang komputer begitu, program studi komputer. Nah untuk PTI sendiri sebelum menjawab itu ya Bu Anis, untuk para penikmat ya channel IKIP PGRI Bojonegoro, jadi prodi PTI ini adalah satu-satunya PTI yang ada di Bojonegoro, yaitu program studi pendidikan teknologi informasi yang ada di Bojonegoro, satu-satunya baru di IKIP PGRI Bojonegoro. Nah kemudian mungkin apa yang membedakan itu tadi, ada teknik informatika, ada sistem informasi, kemudian ada pendidikan teknologi informasi. Mungkin masyarakat masih, mungkin Bapak Ibu yang ingin betul. Istilahnya menguliahkan anaknya ini, sebenarnya ini apa yang membedakan begitu. Nah sebenarnya setiap perguruan tinggi itu mempunyai kurikulum masing-masing ya, sendiri-sendiri, dan untuk program studi komputer itu mengacu kepada International Computing Curricula, dan itu ada 5 bidang utama, ada computer engineering, ada computer science, kemudian ada software engineering, kemudian ada information technology dan information system. Jadi ada 5 bidang utama itu. Nah untuk PTI sendiri kita ke information technology itu ya, jadi teknologi dan informasi. Nah jadi lebih dititik beratkan kepada, kalau misalkan computer engineering itu membahas hardware softwarenya ya, mungkin sudah sering dengar apa itu hardware software. Nah kemudian untuk computer science dan software engineering itu lebih banyaknya itu di softwarenya, membahas softwarenya. Kemudian kalau di information technology dan information system itu lebih membahas ke organisasi, kebutuhan organisasi. Jadi langsung ke
sistem yang dibutuhkan oleh organisasi itu apa. Jadi lebih ke aplikasi-aplikasi seperti itu Bu Anis. Jadi lebih dititik beratkan di itu. Nah, seperti PTI sendiri itu program teknologi informasi itu apa ya yang sekiranya membedakan begitu. Sebenarnya secara keilmuan antara sistem informasi, kemudian teknik informatika, atau mungkin ada pendidikan teknologi informasi sendiri, secara keilmuan mungkin hampir sama. Mungkin PTI itu karena di depannya itu ada kata pendidikan gitu ya. Jadi memang ada beberapa mata kuliah kependidikan yang diselipkan di situ, seperti misalnya dasar-dasar pendidikan, ada psikologi pendidikan, dan masih ada beberapa mata kuliah kependidikan yang lain, karena memang lulusan PTI nanti utamanya itu menjadi guru TI begitu ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah atau adik-adik itu sering dengar ada pelajaran TIK gitu kan di sekolah. Nah, jadi lulusan dari PTI ini nanti kan bisa jadi guru TIK gitu, mulai sekolah dasar, sekolah menengah sampai menengah atas atau SMK itu bisa. Dan juga tidak selain guru ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain tentang PTI mungkin nanti dibahas berikutnya. Nanti kita bahas lagi. Saya ke Bu Siska dulu. Iya. Bu Siska ini ya, Bu Siska memang basicnya itu di teknik informasi. Teknik informatika. Teknik informatika ya, teknik informatika. Ini ya, berarti sudah sangat familiar nih sama teknologi, sama informasi, sama informatika. Ini Bu Siska pengalamannya gimana sih? Atau mungkin pernah mau berbagi nih, yang Bu Siska pelajari itu di teknik informatika atau di sistem informasi atau tentang teknologi informasi itu apa sih gitu yang pernah dipelajari sebelumnya, berkaitan dengan apa nih? Baik, terima kasih Bu Anis. Mungkin berbagi pengalaman tentang apa yang pernah saya pelajari ya ketika di bangku perkuliahan. Teknik informatika itu dulu mempelajari tentang pemrograman. Ada pemrograman website, pemrograman mobile juga. Jadi membuat aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile. Itu aplikasi Android ya. Kemudian ada juga mata kuliah itu tentang animasi dan multimedia dan animasi. Jadi ini ya Bu, maksudnya kayak kita ketika lihat film kartun, kemudian kalau kita lihat misalkan ada di iklan atau apa yang sifatnya itu animasi seperti itu sebenarnya produk dari anak IT ya, gitu ya. Jadi itu sebenarnya ini bukan barang baru gitu ya. Memang sudah sangat sering kita temui gitu ya. Jadi Bu Siska sudah sangat familiar dengan itu semua ya, selama di bangku perkuliahan gitu ya. Berarti lebih banyak ke prakteknya ya Bu? Iya, kalau jurusan teknik informatika lebih banyak ke prakteknya Bu. Oh gitu ya. Tapi itu ini nggak sih Bu, maksudnya kalau kadang kita tuh ngomong tentang teknologi, kalau kita ngomong tentang aplikasi kayak gitu tuh bayangan kita rumit gitu nggak sih Bu? Rumit, kayaknya kita butuh harus yang ini nih, butuh skill yang tinggi kayak gitu nggak sih sebenarnya? Iya, jadi gini Bu, pertama kali ketika saya mulai kuliah di jurusan teknik informatika sendiri, sebenarnya saya juga merasa apakah salah jurusan nih kayak gitu. Ini kan ya mungkin berasanya itu kayak saya nih Bu ya. Karena mungkin baru ya, mungkin baru, jadi bener nggak sih pilih jurusan ini gitu. Bojonegoro itu kan kota kecil ya Bu. Kadang kita ini, wah saya itu kan nggak familiar. Kalau saya ya Bu ya, zaman saya tuh belum tahu, maksudnya kita tuh nggak punya HP waktu sekolah, kemudian bener. sama komputer itu masih komputer itu masih yang kayak barang yang wah gitu loh. Dan komputernya dulu tuh mungkin besar gitu ya Bu Anis ya. Kalau sekarang tuh kan udah enak dilihat. Kalau komputer dulu kan komputer tabung tuh yang besar gitu. Mau diangkat kemana-mana juga kita susah. dari SMA gitu, dari SMK apalagi yang memang itu tidak di kota besar gitu ya Bu. Ketika kita mau ambil jurusan itu tuh kayaknya yang ini saya bisa nggak sih kayak gitu. Kalau Bu Siska gimana Bu Siska? Keraguan begitu.
Kalau saya dari awal memang basicnya bukan di IT ya Bu ya, kalau bukan anak SMK gitu. Iya, iya. Saya dulunya itu SMA, kemudian memutuskan kuliah masuk ke jurusan teknik informatika. Nah, awal-awal memang saya merasa berat gitu karena merupakan tantangan baru nih. Kan belajar hal-hal baru, belajar tentang pemrograman yang itu di mana di bangku SMA itu tidak pernah diajarkan. Belum pernah gitu, kenal belum sebelumnya pernah, ya. Jadi ya gimana caranya kita bisa beradaptasi ya tetap belajar itu Bu. Awalnya saya juga merasa kesulitan, tapi karena kesulitan itu saya menjadi tidak menyepelekan gitu Bu. Harus belajar gimana pun caranya, harus belajar agar bisa mengikuti perkembangan di jurusan teknik informatika. Dan ternyata ketika saya benar-benar bisa mungkin mulai beradaptasi, itu ternyata sangat asik sekali gitu, sangat enak sekali. Kita bisa membuat berbagai macam aplikasi, berbagai software yang nantinya bisa kita gunakan untuk keperluan lain-lain. Gitu. Iya, berarti banyak praktek ya Bu? Iya, banyak praktek. Iya. Waktu kuliah itu ini ya, jamnya padat gitu atau kayak gimana? Yang bikin merasa berat kayak gitu? Ya mungkin karena waktunya padat, kemudian karena itu praktikum terus ya Bu, hampir tiap hari itu ada praktikum. Dan saya juga dulu itu kan di pondok, jadi harus membagi waktu antara di pondok dengan di perkuliahan. Kemudian juga mungkin karena awalnya nggak ada basic di situ ya Bu, jadi harus bekerja keras gimana caranya biar bisa mengikuti perkembangan di dunia teknik informatika, di perkuliahan teknik informatika. Nah ini kemudian nih, gini, mungkin ini saya membaca secara umum ya. Maksudnya orang-orang yang bekerja di teknik informatika atau mereka yang di sistem informasi itu cenderung orang yang ada di balik layar gitu kan. Nah ini kan kayak terobosan baru gitu ya di IKIP, yang kita itu ada di fakultas keguruan gitu ya, yang dimana kalau kita keguruan itu pasti kita berhadapannya bukan sama komputer nih, tapi berhadapannya langsung ke manusia yang cenderung dinamis gitu kan. Nah itu gimana sih maksudnya peran di teknologi informasi dan pendidikan ini sebenarnya arahnya mau kemana sih gitu? Iya. Baik, terima kasih Bu Anis. Jadi untuk program studi pendidikan teknologi informasi sendiri, seperti kita tahu ya, hampir semua bidang itu kan sekarang itu menggunakan digital ya, serba digital, baik itu ekonomi, baik itu pendidikan, apalagi yang sangat kita rasakan di masa pandemi ini bagaimana kita belajar secara virtual begitu ya, dan sistem-sistem baru itu bermunculan Bu Anis, seperti mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Betul. Dan itu banyak hal, dan mungkin tadi juga disampaikan Bu Anis, sebenarnya ini bukan hal baru gitu. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sudah bersinggungan dengan teknologi informasi sebenarnya, cuma kita menyadari atau tidak. Nah, untuk PTI sendiri itu kan nantinya diharapkan lulusannya menjadi guru TI begitu ya. Dan tidak hanya itu, tentu saja masih banyak profesi-profesi yang lain di luar guru begitu. Mengingat banyak sekali perusahaan yang tentunya di zaman sekarang itu pasti menggunakan sistem serba digital. Nah, jadi di perkuliahan itu nantinya mahasiswa itu akan diajari mengenai tadi seperti disampaikan Bu Siska tentang pemrograman web, tentang multimedia. Jadi banyak sekali, dan masih banyak mata kuliah yang lain tentang basis data. Jadi adik-adik bisa belajar banyak hal mengenai IT. Selain itu juga ada kependidikan, tetapi tentu saja prosentasenya lebih banyak TI-nya Bu Anis daripada kependidikan. Jadi adik-adik selain punya skill teknologi informasi, skill IT, juga mempunyai skill tentang menjadi seorang pendidik itu seperti apa. Nah mungkin kalau di prodi TI, skill untuk menjadi pendidik itu kan tidak diberikan. Jadi mereka bekerjanya di balik layar gitu yang disampaikan Bu Anis. Sedangkan kita
diberi skill tambahan. Jadi PTI ini ada nilai plusnya. Jadi skill tambahannya itu bisa jadi pendidik. Bagaimana kita mentransferkan ilmu itu ke siswa ya, baik mulai sekolah dasar. Kalau zaman sekarang kayaknya anak SD pun sudah bawa laptop gitu Iya, ya. betul, Kita betul. bisa melihat di sekolah-sekolah itu mulai SD. Kalau mungkin kita dulu mulai SMP baru perkenalan aja tuh, baru perkenalan. Tapi anak-anak sekarang sudah sangat pandai itu. Jadi mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Nah, jadi mereka diberi skill bagaimana menghadapi siswa selain menyampaikan ilmu-ilmu tentang ke-TI-an itu tadi begitu. Berarti justru cakupannya semakin luas ya, Iya, semakin Bu? luas. Jadi kalau teknik informatika mungkin dia di perusahaan-perusahaan gitu ya. Iya, kalau betul. kita bisa di perusahaan bisa ke sekolah, Di sekolah bisa, Jadi di instansi bisa, benar. gitu ya. Di instansi manapun sekarang semuanya menggunakan sistem. Ya, semuanya menggunakan sistem. Di sekolah, mau di dinas apapun sekarang mau kita laporan pajak aja kan sudah pakai Iya, sistem. betul. Kita Bikin bingung apa gitu. ya? Belanja aja juga sebenarnya sudah pakai Iya. teknologi kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau di PTI plusnya adalah bisa jadi guru, bisa di luar itu, bisa di balik layar, bisa jadi guru, bisa di perusahaan, bisa di banyak hal lah. Karena mengingat sekarang semuanya serba digital. Jadi asik banget lah kalau masuk PTI gitu ya. Iya. Bu Siska, ini enggak sih apa mungkin teman-temannya atau mungkin alumni yang masih ini dalam lingkup teknik informatika itu ininya kemana sih? Mereka biasanya ada di mana? Maksudnya di profil Pekerjaannya, lulusannya profesinya itu. gitu ya mungkin Profesinya ya, Bu di mana? Anis. Iya, baik. Terima kasih Bu Anis. Untuk teman-teman sendiri ya, yang lulusan dari teknik informatika itu kebanyakan ada beberapa yang menjadi programmer, entah web developer atau Web mobile developer. Kemudian ada juga jadi quality assurance. Quality assurance. Kemudian ada juga yang menjadi staff IT juga bisa. Di entah baik itu di perguruan tinggi maupun di perusahaan-perusahaan tertentu. Berarti ini memang sangat beragam. Desainer grafis juga bisa. Sangat beragam ya. Bahkan menjadi pengusaha juga bisa, atau mungkin yang hobinya desain gambar atau apa itu nanti bisa bekerja untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, membuka percetakan, usaha percetakan sendiri. Atau mungkin yang hobinya membuat Content website creator gitu ya, atau bisa ya? itu juga bisa. Itu iya, benar, bisa membuka startup sendiri. Oh, itu keren ya. Iya. Artinya nggak kita kemudian hanya tergantung pada oke, kita akan kerja di sini nih kayak gitu, nggak, tapi justru lebih mandiri gitu Industri ya. kreatif ya mungkin namanya. Iya, Industri karena kreatif. memang teknologi kan cakupannya sangat luas ya Bu. Jadi memang ini menjadi peluang tersendiri. Iya. Nah itu nih catat banget nih buat teman-teman semuanya gitu. Iya. Anak muda hari ini itu jangan bergantung kita mau kerja di mana, kita mau ngelamar di mana. Yuk kita sama-sama Menciptakan sendiri. menciptakan lapangan usaha mungkin. Iya. Atau kita punya skill gitu, jadi yang kita nggak lagi jualan produk nih, tapi juga bisa jualan ide. Iya benar. Iya menambahkan Bu Anis. Jadi memang industri kreatif ini kan, nah mungkin adik-adik lebih paham tuh ya tentang industri kreatif. Konten kreator itu kan mereka juga butuh skill IT begitu. Jadi bagaimana mengedit video misalkan, membuat video yang menarik, memberi audio di video itu sendiri dan lain sebagainya, tentu itu semua membutuhkan skill IT. Jadi kalau kalian di PTI kalian akan dapatkan itu. Jadi terus mungkin begini Bu Anis, saya bagaimana ya mau masuk PTI tapi saya nggak bisa komputer sama sekali sih gitu ya, mungkin ada yang gitu. Tadi juga sudah disampaikan Bu Siska kalau saya awal masuk juga takutnya salah jurusan gitu ya Bu Siska ya. Nanti adik-adik saya pengen masuk ke situ tapi saya nggak punya skill IT sama sekali, gimana? Nggak masalah. Jadi kalian masuk sini kalian akan istilahnya diberi ilmu ya, diberi keterampilan begitu, diajari oleh dosen-dosen yang berkompeten seperti Bu Siska ini. Jadi nanti lulus dari sini kalian akan punya skill IT. Jadi kalau memang belum punya basic sama sekali nggak masalah. Di sini kita belajar
tentang skill itu. Jadi ketika kalian lulus, kalian punya skill IT dan bisa bekerja, tadi ya disebutkan Bu Siska, jadi programmer, jadi mungkin jadi praktisi juga bisa ya, praktisi IT itu. Terus kemudian banyak IT lagi. consultant juga bisa. Iya, jadi Apa Bu? IT consultant. Oh, IT. konsultan, iya, bisa jadi konsultan IT, kemudian bisa menjadi konten kreator atau Data scientist gitu. Iya, benar. Jadi banyak sekali. Jadi tidak hanya saya mau jadi guru TI, nggak hanya sebatas itu, tetapi banyak cakupan yang lebih luas dari itu untuk prospek kerja kedepannya seperti apa, gitu Bu Anis. Oh gitu ya, Bu ini ya. Jadi memang apa ya? Ya memang harus kuliahnya di PTI ya. Iya. Saya kehabisan kata-kata sebenarnya. Harus di PTI karena kalian dapat 2 nih. Kalau di TI kan nggak dapat pendidikannya nih gitu. Kalau mau saya mau kerja di perusahaan tapi kok dapatnya jadi guru nih, saya harus kuliah lagi. Nah, di sini nggak perlu tuh, udah dapat tuh nanti pendidikannya. Kalau mau jadi guru langsung nggak usah kuliah lagi. Kalau mau kerja di luar guru juga bisa banget. Iya. Saya tuh gini ya. Ya ngomong tentang teknologi itu ya tadi katanya ya mau nggak mau, ya nggak mau nggak mau harus harus belajar harus beradaptasi tentang ya. teknologi. Tapi gini, kadang tuh apa ya anak-anak muda mungkin ya, jadi saya mewakili jiwa muda begitu. Iya, memang masih muda ya. Jadi sangat tertarik itu justru ke ini loh, apa namanya, industri yang misalnya kayak gini, kayak yang menghasilkan ya, menghasilkan. Kalau ngomong tentang menghasilkan itu ya hal-hal kecil, misalkan skill kita kemudian merapikan dagangan kita supaya terlihat lebih cantik, atau mungkin kita juga bisa ini loh Bu, kayak ada di situs-situs online kayak gitu yang mungkin tidak tampak secara mata kita sedang bekerja tapi menghasilkan gitu loh. Iya. Ya kayak gitu. Jadi itu kayak yang memang butuh banget ya skill tentang teknologi itu, skill tentang bagaimana kita berhubungan sama teknologi dan informasi gitu ya. Tapi juga ini sih, kalau kita lihat hari ini tuh bahkan mulai dari kementerian apapun ya, kementerian pendidikan terutama ya, karena kita ada di Kemendikbud gitu, di Kementerian Pendidikan itu kan Mas Menteri gitu ya, Mas Menteri itu kan meluncurkan ada hampir 20 episode programnya Kampus Merdeka gitu ya, tentang Merdeka itu, dan semuanya itu nggak ada yang lepas sama teknologi. Iya. Mulai dari sistem pendanaan, kemudian aspek budaya, sampai ke pembelajaran di kelas maupun di luar kelas gitu ya. Itu sebenarnya ini ya, mungkin itu satu gagasan baru gitu ya, satu gagasan baru bahwa ya pendidikan itu nggak bisa lepas nih sama teknologi, kayak gitu. Nggak sekedar kita sebagai konsumennya gitu ya, bahwa kita mengajarnya itu pakai aplikasi Zoom atau pakai bisa aplikasi, jadi produsennya mungkin. Iya gitu loh. Jadi kalau tadi pengalamannya Bu Siska bisa coding, kemudian bisa bikin web, itu kan berarti kita yang memproduk sendiri gitu ya. Anak-anak kecil sekarang tuh mereka lebih tertarik di situ pastinya, coding itu, bahkan ada belajar coding yang seperti hanya les kilat gitu, hanya beberapa bulan dia bisa apa gitu. Nah, itu sepertinya tawaran itu sekarang menjadi lebih menarik di era sekarang ya. Tadi disampaikan Bu Anis, kita tidak bisa lepas dari teknologi, begitu juga dengan dunia pendidikan. Begitu juga dengan dunia pendidikan, kalau dulu kita belajarnya cuma pakai buku paket aja, sekarang sudah ada e-book begitu kan. Kemudian kalau dulu belajarnya pakai papan tulis, sekarang sudah jarang sekali belajar hanya dengan papan tulis saja. Jadi itu mengirim tugas. Kemudian tadi karena kita kampus Merdeka ya, MBKM gitu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi bisa belajar dimanapun di luar kelas, dosennya di sini, mahasiswanya di sana. Jadi dan itu semua butuh yang namanya teknologi. Ini enggak sih pernah dengar istilah yang Kampus Merdeka ya, Kampus Merdeka, kemudian ada program Kampus Mengajar. Benar nggak sih kalau IKPGRI Bojonegoro itu satu-satunya kampus yang terlibat secara langsung di program Kampus Mengajar gitu? Iya. Satu-satunya perguruan tinggi di Bojonegoro gitu ya? Iya, terima kasih Bu Anis. Untuk di IKPGRI Bojonegoro sendiri, di Kampus Mengajar Angkatan 3 ini
sekitar 10 ya kalau nggak salah 10 dosen ini terlibat dan ada kurang lebih 20 mahasiswa yang menjadi terpilih ya di program Kampus Mengajar 3 ini. Jadi mereka tersebar ya, ada yang di Jawa Tengah begitu, ada yang mengajar di Jawa Tengah dan di beberapa daerah lain. Jadi alhamdulillah kita terbanyak personilnya baik dosen maupun mahasiswa untuk mengikuti program Kampus Mengajar ini, Bu Anis. Padahal itu seleksinya lumayan banget. Saya ikut seleksi. Se-Indonesia itu Bu Anis ya, se-Indonesia. Yeah. Jadi alhamdulillah mahasiswa kita banyak yang ikut, banyak yang lolos, begitu juga dengan dosennya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai saat ini. Masih berlangsung ini Bu Anis. Iya. Itu kayak ini ya, kayak program yang dulu pernah memang ada yang kita mengabdi di tempat yang memang terpilih gitu ya. Jadi tempat-tempat yang SM3T gitu ya. SM3T ya, Iya, daerah tertinggal, terdepan dan terluar gitu ya. Ya, kayak gitu. Saya sendiri ini ya, saya paling ini ya, memprihatinkan nggak sih? Oh tapi menyenangkan. Kalau semua dosennya di Bojonegoro, saya sendiri di Banyuwangi ya jauh. Jauh, ujung ya, ujung timur. Ujung Bojonegoro ada di ujung baratnya Jawa Timur, Banyuwangi ada di ujung timurnya. Ujung timurnya ya. Bu Siska sudah pernah ke Banyuwangi? Sudah Bu. Oh sudah pernah? Sudah pernah. Saya lewat aja sih. Oh lewat aja. Ke Bali ya Bu? Iya, ke Bali lewat aja, jadi nggak pernah kalau ke. Nanti bisa nemenin saya ke Banyuwangi. bisa ya jalan-jalan ya. Kapan ya habis lebaran ya? Nanti ini ya, nanti kita agendakan rekreasi FPMIPA mungkin ke Banyuwangi. Oh iya bisa nanti ya Bu Siska ya. Bisa diagendakan. Kalau Bu Siska ini ya, suka traveling juga nggak Bu? Suka Traveling, suka kuliner? Suka kuliner, lebih suka kuliner daripada traveling. Masa sih? Tapi kok langsing ya? Iya. Kalau saya suka kuliner kelihatan ya. Ini kita berdua suka kuliner. Suka kuliner. Suka kuliner itu. Bu Siska udah kuliner apa aja di Bojonegoro? Apa ya Bu ya? Bedanya rasa di Bojonegoro sama di Rembang apa Bu Siska? Oh iya, mungkin ini ya Bu, beberapa tempat atau warung makan itu ya. Iya. Ketika saya beli makan itu rasa sambelnya itu punya khas sendiri. Agak asin gitu di Bojonegoro. Oh, di sana manis. Di sana agak manis. Saya kira ini warungnya beda, ada label halal gitu. Nah, ngomong-ngomongin kuliner ini juga ini Bu Anis ya. Kan adik-adik sering nih kalau anak zaman sekarang tuh pesen makan tuh kan lewat aplikasi ya. Nah, itu kan juga nggak lepas dari teknologi tuh. Nanti kalau kalian masuk PT itu diajari banyak hal tentang skill IT. Nanti Bu Siska mungkin bisa menjelaskan mata kuliah apa Bu Siska yang bisa memperkenalkan ke adik-adik yang mungkin mau masuk PTI itu mata kuliahnya apa aja Bu Siska? Bisa disebutkan beberapa, gak usah semua, kalau semua banyak banget tuh semester 1 sampai 8. Iya sih. Beberapa mungkin Bu Siska bisa Iya, itu ya. baik, terima kasih Bu Dian. Untuk mata kuliah sendiri itu ada namanya mata kuliah pemrograman web. Nanti kita diajarkan nanti kita diajari untuk membuat website, kemudian ada juga pemrograman mobile. Nanti diajari Itu untuk bisa bisa dijual nggak sih? bisa dong. Oh bisa ya, bisa dijual. Saya pikirnya ke sana soalnya. Kemudian ada juga pemrograman mobile, nanti mahasiswa diajari untuk membuat aplikasi berbasis mobile, misal Android atau iOS. Kemudian ada juga multimedia, nanti entah proses editing video, pengambilan gambar, kemudian ada desain grafis, kemudian ada juga grafika komputer. Komputer ini nanti ke animasi, pembuatan animasi. Oke, nah itu senang banget. Kemudian Nanti bisa buat animasi, kasih nama juga. kalian sendiri bisa. Iya, bisa dijual. Bisa dijual. Jadi mahasiswa udah menghasilkan. Jadi kalian langsung bisa praktek gitu ya. Enaknya tuh di PT itu nanti langsung praktek. Oh, saya bisa buat animasi nih gitu. Misalkan kasih namanya sendiri nggak apa-apa. Siapa tahu bisa jadi animator nanti ya Bu Siska yang mengharumkan nama Indonesia gitu, atau Bojonegoro dulu lah gitu. Keren tuh Bu Siska. Keren tuh. Jadi ya, nanti kalau kuliah animasi saya mau ikut aja, ikut masuk kelas. Iya. Jadi ini ya, apa namanya? Jadi mahasiswa
udah jadi entrepreneur nih. Nah, Iya. itu. Saya waktu dulu ketika jadi mahasiswa itu juga sambil Jualan. Jualan. Oh, jualan. Iya benar, jualan. Jualan desain. Oh, Nah, itu. itu. Saya jualan buku, Ibu jualan desain. Kemudian Untungnya lebih banyak kayaknya. Iya. Betul. Karena kreativitas tuh lebih mahal, Bu Anis, Mahal, ya, iya, lebih iya. mahal. iya. Pernah jualan apa, Bu? Iya, desain misal Itu edit jualannya video kemana? Jualnya kemana? online. Oh gitu ya. Oh, Iya. ini ya, Di apa Instagram. ada satu instansi yang kemudian ini saya minta dibuatkan ini gitu nggak sih? Gitu juga pernah. Oh, pernah ya. Tuh kan, jadi kalian mahasiswa tapi udah desainnya laku tuh. Nah, itu. Yuk Enak. masuk PTI gitu ya. Iya. Iya, pengalaman Bu Siska sebelum ini di sini di mana? Koreska dulu. Oh, nggak yang waktu saya pernah tuh cerita, Bu Siska pernah cerita ke saya, pernah bikin sesuatu sama kayak dia punya tim gitu loh, Bu. Punya tim waktu jadi mahasiswa S2 Saya belum ya kan. belum dengar ceritanya soalnya. Anda. Dia dapat kayak proyek gitu loh, Bu. Nah, Proyek bikin nah sesuatu. itu ya, itu enak. baru mahasiswa ya. Iya, mahasiswa Proyek itu. apa itu Bu Siska? Proyek bikin nggak tahu, mungkin bikin desain atau bikin animasi kayak gitu ya, Bu. Iya, Semacam itu. semacam ini sih. Atau web- Mungkin web ya? company profile aja. Web company Oke. profile. Keren banget. Oke, jadi kalian masuk itu udah diajari bikin website gitu, bikin website. Jadi buat adik-adik yang bingung mau kuliah di mana, di sini aja. Iya. Di sini aja. Heeh, di sini aja ya, di sini aja. Kalau di ini ya vokasi itu kan dia ini ya dapatnya diploma, kita udah sarjana. Kita udah sarjana, dapat 2 skill, kependidikan dapat, KTI-an dapat. Oke, keren tuh, keren banget. Ini Bu Siska itu tipe ini ya. Kalau saya lihat ya, ini koreksi ya kalau salah ya. Bu Siska itu kayak ini ya mungkin karena nyaman ada di balik layar gitu, jadi agak yang masih malu gitu kayak depan kamera kayak gini ya. Iya, Bu. Iya, malu. Lebih keseringan di balik layar Di soalnya. balik layar. Iya. Apa karena di balik layar itu lebih menghasilkan daripada di depan layar? Belum tentu ya, Bu. Tapi selama ini juga menghasilkan gitu di balik layar. Oke. Karena idenya Bu Anis ya, Iya, karena gitu ya. kreativitasnya itu yang Tapi kan yang effortnya lebih menghasilkan. banyak. Iya. Effortnya lebih banyak. Kalau saya jualan buku kan saya beli buku, saya jual lagi. Kalau Bu Siska kan harus Enggak. bergadang semalaman untuk Iya. buat Kalau ini Bu Anis kan. mungkin hanya perantara begitu ya, hanya Perantara. perantara. Kalau Bu Siska yang produsennya begitu ya. Iya. Ini saya daftar jadi reseller desainnya Bu Siska aja gimana? Bu Kalau Siska yang buat desain-desain desain buku saya yang gitu resellernya. ada ya Bu Siska ya. Misalkan mau buat sekarang ada e-komik itu Bu Anis ya, mungkin Iya, itu iya, bisa nggak sih Bu Siska pakai apa yang tadi animasi itu? Animasi bisa pakai. Ini apa namanya kan ini kan kalau di ini platformnya Kemendikbud itu kan ada kayak yang guru-guru itu bisa upload apa video pembelajarannya kayak gitu kan. Dia itu bisa mengunggah sendiri materi ajarnya. Nah, itu kan bisa jadi peluang juga ya kita Iya, buatkan kayak ininya apa backgroundnya atau kan kita bikin animasinya kayak gitu ya. Iya, bisa. Heeh. Oke, mungkin kalau animasi itu gerak, kalau e-komik mungkin hanya gambarnya Desainnya, aja, iya. desainnya saja. Nanti kita cetak, kita pasarkan. Iya, dijual ya. Dijual. Tetap Jadi kemana kalian aja. masuk PTI, jadi dapat skill pendidikan, dapat skill IT, dapat skill jualan gitu tambah. jualan, Jadi itu banyak ya keuntungannya. Kayak ini ya Ramadan kayak gini kan ya, itu kan mulai banyak yang tadi kayak kuliner itu bermunculan kayak gitu kan. Nah sekarang itu kan baju-baju, kayak kita tuh sandal. ini kan ya kan lebih seringnya itu pakai, maksudnya tadi kalau Budian bilang belanjanya itu ya Belanjanya online, ya, kayak online, gitu, dan begitu. itu kan butuh banget nih ya, butuh banget desainnya, butuh banget Supaya kemudian- menarik konsumen, calon konsumen. Iya. Terus kalau kuliner kayak gitu kita bisa bikin desain untuk packagingnya ya. Iya, packagingnya. Atau mungkin desain katalognya bisa. Oh, Nah, iya, ya, Logonya juga bisa. Oh, bisa banget tuh. Iya.
Bisa apapun banget tuh isinya yang kalian penting logonya bagus. Iya. Yang Apapun penting isinya, yang kan penting itunya dulu. menjual ya, Bu, ya. Iya. Penting Biasanya kan packagingnya memang bagus. kita lihat gambarnya dulu kan. Kalau kita belanja online tuh bagus gitu ya gambarnya. Tertarik ke gambar ya, Tertarik, Bu, ya. iya. Pastinya kan yang pertama dilihatin gambarnya karena belum bisa melihat barangnya secara langsung kan kalau Iya, kita iya, belanja betul, online. betul. Dari mata turun ke hati. Iya, akhirnya yang menarik itulah yang dipilih begitu. Jadi didesain semenarik mungkin begitu ya Bu Siska untuk untuk menarik minat calon pembeli. Iya. Iya, gitu. Ada lagi Bu Siska mungkin yang mau disampaikan? Bu Siska ini ya masih single ya? Iya, Bu. Single. Enggak tanya saya. Kalau saya sudah tanya, kuartet. saya tanya Bu Dian kapan nambah yang ketiga gitu kan? Oh enggak lah, sudah. Cukup dulu lah. Ya, gini, oke sekarang mungkin kita ke closing statement ya. Oke. Closing statement apa sih? Kenapa harus PTI dan kenapa harus IKIP PGRI Bojonegoro? Monggo Bu Dian. Saya dulu. Oke, terima kasih Bu Anis. Kenapa harus PTI? Kenapa harus IKIP PGRI Bojonegoro? Kenapa harus PTI? Karena PTI adalah prodi satu-satunya, PTI satu-satunya di Kabupaten Bojonegoro dan hanya ada di IKIP PGRI Bojonegoro. Terus apa untungnya pilih PTI? Tadi sudah kita bahas ya. Selain dapat skill kependidikan, kemudian skill IT dan tadi ya skill jualan. Jadi karena banyak praktikumnya, jadi seolah-olah hasilnya tuh udah kalian dapat meskipun baru semester 1 atau semester 2. Dan itu bisa langsung dimanfaatkan begitu ya Bu Siska ya untuk adik-adik calon mahasiswa atau yang masih bingung, silahkan pilih PTI aja. Oh ya, pendaftaran gratis untuk PTI di IKIP PGRI Bojonegoro. Jadi tolong dimanfaatkan ya, mantap. Jadi dimanfaatkan itu peluang itu selama masih ada kuotanya. Silahkan Berarti daftar kuota terbatas ya? Kuota terbatas, silahkan daftar di prodi PTI IKIP PGRI Bojonegoro dan masih ada beasiswa yang menarik lagi selain gratis pendaftaran. Mau tahu apa? Hubungi kontak personnya ya di sini ya. Hubungi kontak personnya nanti di tagline ya. Kemudian kenapa IKIP PGRI Bojonegoro? Jadi IKIP PGRI Bojonegoro ini sudah terakreditasi Bu Anis ya, sudah terakreditasi prodi-prodinya, kemudian kampusnya juga, kemudian fasilitasnya lengkap banget. Jadi nanti kalian di PT itu fasilitasnya lengkap, lab-labnya ada, kemudian kita punya taman yang luas dilengkapi dengan gazebo-gazebo, bisa belajar ditemani semilir angin gitu ya. Kemudian banyak sekali UKM, kemudian ada HMP ya itu dan sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik lokal maupun sampai nasional. Kemudian kita juga bekerja sama dengan di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi kalau kalian masih bingung mau kuliah di mana di IKIP PGRI Bojonegoro itu enggak kalah dengan kampus-kampus di luar kota yang lain dan alumni-alumni kita juga banyak sekali yang bekerja. Mungkin kalau ada yang masih berpikiran nanti kalau saya lulus dari IKIP jadi guru, sebenarnya enggak juga sih. Banyak juga alumni-alumni kita yang berprofesi selain guru seperti itu. Banyak banget ya, ada yang di perbankan, ada yang kemudian di instansi pemerintahan. Dan masih banyak lagi, ada yang jadi pengusaha juga, kemudian selain jadi guru ya, mayoritasnya sih guru, tetapi di luar itu juga sangat banyak. Jadi kalian nggak salah di IKIP PGRI Bojonegoro dan pilih prodi PTI karena satu-satunya di Bojonegoro dan hanya ada di IKIP PGRI Bojonegoro. Oke, hanya ada di IKIP PGRI Bojonegoro. Hanya ada di IKIP PGRI Bojonegoro. Ya. Dari Bu Siska, tapi ini ya, apa namanya, keren ya PTI ya. Iya. Saya jadi pengen kuliah lagi nih. Iya. Ayo. Ya, Bu Siska monggo. Mungkin tadi udah diwakili oleh Bu Dian Ratna ya, udah lengkap sekali udah full. Kalau saya sih yang penting dapat cuannya gitu. Iya, pokoknya skillnya itu tadi ya, skill pendidikan. Jadi kalau kalian itu pengen jadi guru udah bisa langsung, gak usah kuliah-kuliah lagi. Terus kalau mau kerja di luar guru juga bisa banget. Terus dapat tadi itu skill jualan itu tadi. Jadi sudah bisa mempraktekkan, mengingat semuanya sekarang butuh desain, butuh serba digital. Nah, jadi kalian
nggak salah pilih kalau masuk PTI. Jadi IKIP PGRI Bojonegoro no kaleng-kaleng gitu Iya, ya. betul banget. Sudah ada sejak 1986 ya, Iya. sudah sangat terbukti track recordnya, Iya. prestasinya, dan yang Lulusannya pastinya sudah tersebar di mana-mana. Oke. Cek aja, mulai dari Ngerau, mulai dari Margomulyo sampai ke Purna pasti ada lulusannya IKIP. Iya ya. betul. Sampai keluar kota Bu Anis ya. Iya, iya, Ke iya. Tuban, ke Blora itu juga banyak. Bojonegoro dan sekitarnya udah banyak banget. Yang jadi apa? CPNS kayak Iya, gitu ya. Banyak perangkat desa juga banyak, Oh di iya, lembaga betul, pemerintahan betul, juga banyak. Jadi kalau kalian masih mikir lulusan IKIP jadi guru aja, itu salah banget. Jadi di luar itu pun banyak sekali. Iya, iya, iya. Oke. Bu Siska? Bu Siska ini ya, baik banget orangnya. Oke. Itu tadi pembahasan kita seputar pendidikan teknologi informasi yang ada di Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA IKIP PGRI Bojonegoro. So, buat kamu semuanya yang masih bingung atau yang belum punya arah gitu ya, saya nggak lolos SNMPTN nih, saya bingung mau kemana, udah di IKIP aja. Dan kenapa harus di IKIP? Karena kita tahu IKIP itu sudah pasti kampusnya, sudah pasti sarana prasarananya, sudah pasti akreditasinya, dan yang pasti track recordnya jelas begitu. Oke, itu dari kami. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mampu menginspirasi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel IKIP PGRI Bojonegoro. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai jumpa.